Halo semuanya, siap untuk membongkar sebuah misteri yang umurnya ribuan tahun. Di penjelasan kali ini, kita nggak cuma melihat sebuah teks kuno dari sisi sejarah atau bahasanya aja. Kita bakal masuk jauh lebih dalam, tepatnya ke ranah matematika tingkat tinggi. Fokus utama kita hari ini adalah menelusuri pola matematika dan kode angka tersembunyi di dalam Al-Quran. Ini benar-benar sebuah sistem sandi kompleks yang jujur saja jauh melampaui imajinasi manusia di zaman teks ini diturunkan. Semuanya ini berawal dari sebuah tantangan unik, tepatnya di surah Yunus ayat 38. Di sana ada semacam tantangan terbuka berumur 1400 tahun yang dengan sangat percaya diri menantang siapapun yang meragukan keasliannya untuk membuat satu surah aja yang mirip. Dulu, orang memikirkan tantangan ini murni soal keindahan sastranya. Tapi dengan sains modern sekarang, kita mulai sadar, jangan-jangan ini adalah teka-teki kriptografi yang belum terpecahkan. Sebelum kita bongkar kodenya, mari kita ingat-ingat sedikit garis waktunya. Teks ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dari 610 sampai 632 Masehi. Awalnya ini murni tradisi hafalan lisan. Baru deh di era Khalifah Utsman mulai dikompilasi ke bentuk tulisan dan penomoran ayat mulai diberikan supaya gampang dibaca. Terus pada 1924, standar cetak modernnya dikukuhkan oleh tim Al-Azhar. Poin kuncinya di sini, struktur jumlah surah dan ayat ini udah terkunci permanen sejak lama. Nah, kita masuk ke bagian pertama, fondasi bilangan prima dan pengungkapan kode utamanya. Angka pertama yang jadi fondasi utama kita adalah 114. Ini adalah jumlah total surah atau bab di dalam teksnya. Angka ini sifatnya mutlak, nggak pernah berubah sama sekali. Terus ada angka 6236. Ini adalah jumlah pasti dari seluruh ayat individu di dalamnya. Coba simpan kedua angka ini di kepala kalian karena keajabannya bakal dimulai dari sini. Coba bayangkan, apa yang terjadi kalau dua angka fondasi tadi kita gabungkan begitu aja secara berurutan. Angka 1114 kita jejerkan dengan 6236, kita dapat sebuah kode master 7 digit yang sebenarnya selama ini ada di depan mata kita. 1146236. Dan percayalah, ini bukan deretan angka acak. Disinilah letak kebrilianan sistem ini. Kalau kalian membagi 1.146.236 dengan angka 7, yang mana adalah salah satu bilangan prima terpenting, hasilnya adalah 163.748. Habis dibagi sempurna, nggak ada sisa desimal sama sekali. Kerennya lagi, deretan angka ini juga tetap kelipatan 7 kalau dibaca terbalik dari kanan ke kiri. Pola matematika presisi kayak gini butuh perhitungan yang luar biasa rumit untuk bisa dipertahankan. Oke, mari kita melangkah ke lapisan sandi berikutnya. Pernah kepikiran nggak, kenapa surah Al-Baqarah yang merupakan surah terpanjang punya tepat 286 ayat? Kenapa nggak dibulatin aja jadi 285 atau 300? Nah, angka 286 ini ternyata menyimpan sebuah isyarat numerik yang super cerdas. Angka 266 tadi ternyata secara nggak langsung ngasih tahu kita gimana komposisi keseluruhan teksnya. Al-Quran itu terbagi jadi dua kategori surah. Ada 28 surah Madaniyah dan 86 surah Makkiyah. Coba perhatikan angkanya. 28 ditambah 86 totalnya pas 114. Jadi, angka 28 dan 86 ini seolah-olah disandingkan langsung ke dalam jumlah ayat di satu surat tertentu. Gila kan? Sekarang, mari kita mainkan lagi angka-angkanya untuk membuka lapisan kode kedua. Kita ambil angka 28 dari Madaniyah, 86 dari Makkiyah, dan 114 dari total keseluruhan. Kalau kita jajarkan semua angka ini, kita dapat angka 7 digit yang baru, 2.088.114. Langkah pertama, angkanya udah digabung. Langkah kedua, mari kita tes lagi dengan sistem sandi bilangan prima tadi. Kalau angka 2.886.114 dibagi 7, hasilnya persis 412.302. Sekali lagi, kombinasi ini habis dibagi sempurna oleh bilangan prima 7. Dan ya, polanya tetap konsisten walaupun dibaca bolak-balik. Ini bukan sekedar kebetulan, ini presisi matematis yang sangat berlapis. Tapi dari semua ini muncul satu pertanyaan fundamental. Kenapa total keseluruhannya harus dibatasi kaku di angka 114? Jawabannya bakal bawa kita ke sebuah simetri struktural yang bikin merinding. Dari 114 surah itu, kalau kita analisis hubungan antara nomor surah dan jumlah ayatnya, keseluruhan teks ini terbelah menjadi simetri 50-50 yang sempurna banget.
Ada 57 surah homogen, maksudnya nomor surah dan jumlah ayatnya punya paritas yang sama, kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap. Nah, sisanya ada tepat 57 surah heterogen dengan paritas campuran. 57 banding 57, tepat seimbang sempurna, nggak kurang, nggak lebih. Keselarasan matematis sedetail ini mustahil kalau cuma kebetulan semata. Lanjut ke bagian 2. Ini soal sistem proteksi utama, mekanisme anti-distorsi. Jadi, untuk apa ada sistem rumit ini? Teks ini pada dasarnya punya proteksi anti rusak berlapis. Selain gaya bahasanya yang unik dan iramanya yang pas, pengkodean matematika berlapis inilah yang jadi kunci. Ini bertindak layaknya sistem verifikasi data super canggih. Kalau ada satu kata aja, atau satu ayat yang digeser posisinya, seluruh fondasi hitungan dan sistem coding bilangan prima tadi bakal langsung runtuh total. Ini membuktikan secara logis bahwa teks tersebut tidak pernah terdistorsi. Dan, seolah kode matematika tadi belum cukup bikin kita geleng-geleng kepala, sistem sandi ini meluas ke bentuk data lain. Ada sekitar 800-900 ayat mutasyabihat yang ternyata bertindak sebagai sandi ilmiah tingkat lanjut. Data tentang alam semesta disandikan sedemikian rupa sampai-sampai baru bisa kita pecahkan pakai teknologi dan sains abad ke-21. Korelasi datanya beneran mencengangkan. Misalnya di surat At-Tariq, memuat kode deskriptif yang sangat akurat tentang bintang neutron yang supermasif. Terus ada surat An-Nur yang referensinya mengkodekan pemahaman soal lubang hitam atau black hole dan objek kuasi bintang. Konsep-konsep astrofisika ini baru aja ditemukan umat manusia di era modern, tapi datanya udah tersandi dengan rapi di dalam teks kuno tersebut. Mengingat perlindungan anti rusaknya yang nggak bisa ditembus, simetri struktural yang sempurna, serta sandi angka dan sains yang luar biasa canggih, teks ini seakan kembali mengulang tantangan awalnya. Silahkan membuat yang serupa. Pertanyaan besar buat kita, mungkinkah sebuah sistem coding matematika dan data serumit ini dirancang tanpa bantuan komputer modern 1400 tahun yang lalu? Sesuatu yang pastinya bakal terus kita renungkan.